Oke, teman-teman sudah punya gambaran kan? Ya, oke. Nah, apa yang terjadi terhadap Mas Junaidi? Pada waktu teman-temannya berpikiran pada waktu itu di Korea Selatan, pada ingin membuat atau mendirikan usaha yang berkaitan dengan teknik, misalnya ada yang buka bengkel, sampai ada bengkel Honda ya, kerjasama dengan Bank Mandiri, ada Ansan Mart, ada Walmart, ada bengkel di Cilacap, ada bengkel Las, jadi banyak kan, ada restoran, semuanya berpikiran adalah mainstream yang tadi ikut ikan yang banyak tadi. Nah makanya saya tadi tanya, kira-kira kalau salon itu banyak kan pendirinya perempuan atau laki-laki? Makanya Mas Junaidi memilih usaha salon ini. Dia ingin berbeda. Kalau semuanya pelanggannya, target pasarnya itu pelanggannya itu adalah orang dewasa, maka dia memilih salonnya dengan segmennya adalah muslimah dan bayi dan spa. Bayangin aja, tadi lihat nggak proses memijit bayinya? Kalau ibu-ibu ini sayang sama anaknya nggak? Sayang. Kalau diajak ke salon begitu, bayar sedikit mahal, rela nggak? Rela kan? Biar anaknya, bayinya sehat. Pijitnya gitu, kalian bisa nggak? Teman-teman ini bisa pijit kayak gitu nggak? Bisa. Nggak bisa, nggak semuanya. Karena ada, ya kalau mau bisa, pijit pasti bisa. Tapi ada teknisnya, Nah, disinilah Mas Junaidi bisa dikatakan seorang yang kreatif, sekaligus inovatif. Tapi dia bukan yang pertama yang membuka salon. Bukan lebih baik juga dengan yang lain, banyak salon yang sudah gede, tetapi dia memilih jalur yang berbeda. Akhirnya apa? Mas Junaidi sebelum pandemi itu ikut perlombaan wirausaha muda jadi juara nomor 2 se-Jawa Barat. Gitu. Tepuk tangan dong untuk Mas Junaidi. Nah, ini sangat menginspirasi teman-teman KCBS ya. Nah, jangan hanya terpaku untuk calon pelanggannya adalah orang dewasa. Mungkin kalian bisa ATM, meniru ini, ya, amati, tiru, modifikasi. Nah, dia sekarang sudah punya 2 cabang. Apakah dia kerja langsung? Enggak, dia sudah menjadi bos. Yang kerja siapa? Anak buahnya. Nah, coba kalau yang datang ibu-ibu yang mijet Mas Junaidi. Kabur. Lari sama enggak? Kalau ibu yang lain mungkin enggak mau datang. Kalau ibu-ibu di sini pasti datang. Ya. Nah, gimana sih caranya kita bisa berpikir kreatif ya? Nah, sebenarnya ada banyak triknya. Ada namanya belah iris, ada yang namanya ATM, ada yang namanya taku tiruko atau baku koma. Nah, semuanya adalah yang memudahkan teman-teman untuk menghafal. Nah, ini kreatif juga kan? Nah, kali ini saya akan sesuaikan dengan waktu. Saya akan sharing ke teman-teman teknik untuk berpikir kreatif. Tekniknya apa? Tekniknya adalah scamper. Nah, gampang kan? Ada groove, ya, ada tampang, ada scamper, ada gaya pejuang, ada gaya hidup pejuang. Pasti inget kan? Nah, singkatannya dari P-nya apa, P? Pantang menyerah. A-nya? Peluangnya. I-nya? Inovasi. D-nya? Oke, lainnya diinget-inget ya Mbak, ya Bu. Nah, nanti sambil nyopir, di rumah nyuci piring. Nah, ditempelin di situ, gampang. Gaya hidup pejuang, grow juga. Nah, ini yang saya sampaikan adalah
teknik scamper. Itu semuanya singkatan. S-nya adalah seger. Ya, S-nya seger enggak? Oke, next. Nah, nih. Ya, scamper. Semuanya adalah dari kata singkatannya ya, scamper. S-nya substitusi pengganti, K-nya adalah kombinasi, A-nya adalah adaptasi, M modifikasi, P penggunaan lain, I-nya eliminasi, R-nya adalah recurrence atau penggunaan lainnya. Nah, ini teori ini dikembangkan oleh namanya Alex Osborn. Sudah ada yang kenal Alex Osborn? Saya juga enggak. Saya enggak kenal. Ya. Nah, tapi ini disebutkan oleh Bob Eberly. Nah, ini adalah yang sering dipakai orang ketika dia merangsang untuk berpikir secara kreatif. Mari kita lihat. Yang pertama adalah substitusi. Nah, substitusi adalah Anda dapat mengganti tempat benda atau apa saja dengan penggantinya yang baru. Contoh, kalau kalian membuat kue, buat roti, biasanya pakai tepungnya apa? Tepung terigu. Kalau tepung terigunya nggak ada, pakai apa? Tepung singkong. Singkong selain tepung singkong apa? Sagu. Nah, itu maksudnya pengganti. Ya, itu yang contoh konkretnya ketika teman-teman di kehidupan sehari-hari membuat kue. Kalau sarapan tidak ada nasi, pakai apa? Pakai roti. Kalau bahan bakunya nggak ada rotinya, misalkan singkong. Nah, ya, telur boleh. Penggantinya telur, penggantinya beras, masak telur. Jadi tadi kok telur aja nggak sadar. Ya. Paling murah Pak, bisa bagus, didapat. Di sini bagus, protein bagus, ini kan telur aja yang di. Oke, saya kasih contoh. Ini apa? Keranjang telur. Keranjang belanja. Nah, kalau ini nggak ada, diubahkan keranjangnya ini menjadi yang lebih modern. Kalau tadi contoh di kehidupan sehari-hari, menjadi troli, diganti ya. Apalagi ada yang bisa kasih contoh? Kalau nggak ada A diganti dengan B, nggak ada akar, menurut jadi. Dibalik aja, ikut aja sampai ini. Nah, kalau nggak ada telur bebek, telur itu sampai cepet dan rame numpang aja. Ya, oke, saya akan lebih cepat lagi. Nah, yang kedua adalah kombinasi. Ini apel yang warnanya merah dengan yang kuning dijadikan satu. Tapi idenya adalah menggabungkan. Kalau soto itu gabungannya yang ini apa? Ayam, soto, daging. Apalagi Mbak? Telur lagi. Nah, mie, jambar. Rokok enak enggak? Ya. Enggak. Soto enak? Enak. Ada yang mengatakan rokok enak? Enggak. Oke. Tapi kalau mengatakan enak, kalau digabung enak apa enggak ya? Enggak enak. Nah, oke. Jadi ini adalah kombinasi. Ini kombinasi yang saya contohkan ini. Dulu ada namanya hanya pulpen saja kan? Ya, untuk pulpen. Terus kalau mau menandai tulisan, kan kita ambil lagi stabilo. Nah, sekarang idenya produk itu digabungkan menjadi satu, pulpen sama stabilo. Nah, kalau di kasusnya Mas Junaidi tadi kombinasinya apa kira-kira? Salon apa? Salon bayi dan salon dewasa, bayi dan salon ibu. ya. Kalau teman-teman mbak-mbak ini ibu-ibu punya anak bayi dan sekaligus ingin perawatan, kalau datang ke tempat Mas Junaidi tadi salon muslimah, asik nggak? Asik. Anaknya ada yang sudah bayinya yang terawat pada saat ditangani oleh petugas salon, Anda bisa nyalon sendiri, ya, nyalon sendiri. Jadi kombinasi itu. Jadi pulpen sama kalau pisau sama gunting, yang apa namanya KJPS ada nggak?
alat potong sama pisau yang digabungkan dengan gunting menjadi satu? Ada kan sekarang banyak kan? Oke. Nah, itu contoh untuk kombinasi. Sekarang adaptasi. Adaptasi itu memikirkan dan melakukan ide adaptasi ide yang sudah menciptakan sesuatu yang baru lagi. Nah ini yang contoh yang agak ekstrim. Ini contohnya apa? Kain itu ditiru dari telapaknya si spider, cecak, sehingga diciptakanlah yang namanya ini ron Gering ini menciptakan kain perekat dengan meniru kulit tokek itu. Jadi kalau mau naik, ini memanjat ini, nah nggak perlu tali atau panjatan atau pegangan, tapi dengan menggunakan kain ini maka akan nempel. Makanya namanya gecko glove, sarung tangan dari meniru dari tokek, kulit tokek. Nah sekarang kalau di kehidupan sehari-hari apa Mbak? Ayo. Sendok sama garpu itu kan digabungkan kan? Nah, penggabungan. Kalau adaptasi disesuaikan apa kira-kira? Nah, kalau Anda membersihkan langit-langit yang di sudut-sudut itu, nah sapu kan ada bentuknya kan? Iya. Nah, kalau di bawah nanti sapunya bentuknya mungkin biasa, tapi kalau yang di atas ada yang bentuknya sudut. Nah, itu pembersih. Oke, ini yang adaptasi, maksudnya disesuaikan dengan kondisinya itu. Berikutnya